Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu Bendahara. Kami akan sampaikan tutorial pemakaian SIBD Aklab. SIBD Aklab masuk pada web sibd.kemendagri.go.id Aklab, lalu login. Maka tampilan awal akan seperti ini. Masuk pada, kita contohkan punya BPKAD Bangkalan. Pilih tahun, pilih Pemda, lalu login. Nah, ini tampilan awal pada menu SIBD Aklab. Perlu diketahui Bapak dan Ibu Bendahara, jika kita sudah menginput pada SIBD penerimaan maupun SIBD penatausahaan belanja, maka data otomatis akan masuk kepada SIBD Aklab. Pada SIBD Aklab ada dua penjurnalan. Satu, jurnal yang secara otomatis yang sudah diinput di SIBD penerimaan dan SIBD penatausahaan belanja, maka akan mengalir pada Aklab. Yang kedua, jurnal semi otomatis, yaitu jurnal umum, jurnal bebas, dan jurnal input transaksi non-anggaran. Oke, kita bahas pada jurnal yang otomatis. Ketika kita sudah input pada SIBD penerimaan dan penatausahaan belanja, maka akan masuk secara otomatis pada SIBD Aklab. Cuma kita harus approve dulu. Pada menu di sini ada jurnal to approve, ada anggaran, pendapatan, belanja, transaksi non anggaran, dan jurnal umum. Kita masuk pada anggaran. Karena di Kabupaten Bangkalan sudah melakukan pergeseran pada SIBD sampai 4 kali, maka pilih yang pergeseran terakhir. Klik detail, lalu di bawah sini ada kolom approve. Ini karena sudah di approve, maka tampil unapprove. Harus di approve dulu pergeseran yang terakhir. Ketika anggaran sudah, maka masuk pada menu pendapatan. Pendapatan juga harus di approve. Pilih status, semua status, pilih tanggalnya, tanggal mulai dari Januari sampai sekarang, lalu terapkan. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada lihat approve dan reject. Kegunaannya ini adalah ketika kita approve, maka kita menyetujui otomatis penjurnalan tersebut. Ketika kita reject, maka jurnal ini akan masuk pada jurnal koreksi dan jurnal reklasifikasi. Untuk pendapatan kita lihat dulu. Kalau memang sudah ini betul sesuai, maka silakan approve. Jika tidak sesuai, maka reject. Perlu ada jurnal koreksi dan reklasifikasi. Harus di-approve keseluruhan Bapak dan Ibu agar laporan keuangan bisa muncul. Nah, ini untuk pendapatan. Setelah pendapatan sudah, kita masuk pada belanja. Ketika kita sudah input SIBD penatausahaan belanja, maka data akan otomatis masuk pada SIBD Aklab di jurnal to approve belanja. Belanja ketika LS, dokumen bersumber pada SP2D. Tapi jika belanja yang bersumber pada GU, maka bersumbernya adalah pada DBP dan SP2D. Silakan di-approve dua-duanya, antara GU dan antara DBP dan SP2D.
Ketika semua sudah di-approve, tinggal ditarik laporan keuangannya pada laporan keuangan. Di sini ada neraca, LRA, LU, LPE, LAK, dan prognosis. Kita coba yang prognosis. Ketika sudah di-approve semua, maka kita tinggal pilih klasifikasi pada sampai subperincian objek, lalu terapkan. Maka data akan masuk pada laporan keuangan. Ketika kita sudah approve, maka data akan masuk secara otomatis pada laporan keuangan. Oke, demikian Bapak dan Ibu. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya.